Oh, Jadi gini teman-teman, hmm, dipahami dulu ya. Adanya Durya Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, hmm, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya dua nakobah. Ada hmm, Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. hmm. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau Durya Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim. Ya mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir Hmm. dan pecah-pecahannya. Seperti itu. Itu sejarah Hmm. mencatat itu. Orang-orang ahli tarikh, kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, kita masih berjumpa di channel Umat Cerdas Official ini. Kita masih diberi kesehatan dan panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Nah, ini kita udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pribumi Nusantara dan seluruh budak-budak klan Habib Alwi, baik yang dibayar atau tidak dibayar, baik yang dikontrak atau tidak dikontrak, baik yang dibayarnya murah, gratis, ataupun yang mahal, atau budak-budak yang telah menjadi objek-objek pemerasan. Malam ini saya bersama Abang Nasab. Kalau akun di TikToknya Abang Nasab palsu ya. Halo, Bang. Betul, betul. Ya, saya panggil Ya, Abang Nasab. Kita panggil Abang oke. Nasab aja ya. Oke, Bang Nasab, eh, mau menyapa terlebih dahulu audiens atau kita langsung berbincang-bincang? Oke, buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Insya Allah kita akan membuka beberapa penemuan selama saya di Yaman. Mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, semoga teman-teman dukung terus ya, biar kita tetap membongkar kebodohan-kebodohan yang beredar di negeri kita tercinta. Ya, ya. Oke, baik, Bang Nasab. Ini sebagai perkenalan, ini sudah berapa lama di Yaman, Bang Nasab? Hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti ini ya, berarti udah 2 tahun. Berarti kan sudah apa namanya ya, sudah di sana lama, bisa dikatakan agak lama lah ya. Ini Ya, supaya benar-benar terverifikasi beneran ya, jenengan ada di Yaman ya, jangan-jangan ada di cuma ngaku-ngaku nanti. enggak, saya benar di Yaman. Dan saya Ada di sudah Yaman. saya sering live TikTok, di Ya, ya. mana ketika saya ini eh, buka-buka tentang Yaman, saya sering live. Hmm. Sebelum kita mulai, saya buka dulu Bang ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa yang saya dapat di Yaman, wakil Hmm. kenyataan yang ada di Yaman dengan jujur, tidak akan dengan membangun dengan framing dan juga dengan kebohongan. Dan memang guru-guru kita selalu menganjurkan agar ini jujur, as-sidq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada as-sidq ma'an nas, jujur kepada manusia. Dan Hmm. insya Allah saya akan menyampaikan beberapa perkara nanti, dan saya tidak ingin membenci siapapun, saya juga tidak ingin merendahkan siapapun, tapi saya ingin bagaimana ini sebagai nasihat buat kita semuanya, atau khusus Mbak Alawi, bahwasanya cobalah di
dicerna, dipikirkan dengan hati, agar kalian itu tidak terus-terusan dijadikan bulian masyarakat atau dijadikan tuduhan-tuduhan pembohong atau segala macam. Teman-teman, masalah Ba'alawi ini yang kenapa saya gigih sekali mencari di Yaman, karena ini masalah akidah dan negara kita tercinta, bukan masalah kepentingan atau uang dan segala macam. Terus yang kedua, teman-teman, saya sampaikan juga, agama ini adalah nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati bil lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengingkari sebuah kebatilan. Kalau kalian melihat kebatilan, maka hendak kalian mengingkari dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa juga dengan hati. Dan itu adalah adfa'ul wadalika adfa'ul iman. Demikian itu adalah termasuk lemahnya iman. Dan di sini teman-teman, saya tidak akan memfitnah klan Ba'alawi dan saya tidak akan framing. Insya Allah saya akan berusaha mungkin untuk insaf, berada di tengah-tengah untuk menyampaikan kebenaran yang saya temukan di Yaman, yang nanti insya Allah kita buktikan satu persatu yang beredar di negeri kita tercinta. Seperti itu dari saya pembukaan. Silakan kita lanjut, Bang Rifki. Bang Rifki ya? Iya, Rifki. Okay. Itu tadi saya tuh nanya dengan beneran di Yaman atau tidak, itu bukan untuk saya, karena saya sudah percaya nontonin TikToknya yang di-share di YouTube. Tapi untuk budak-budak itu kan kadang-kadang memframing itu, Bang Nasab. Bang Nasab, ini saya ada 10 poin ya, tapi kalau tidak bisa habis di dalam satu pertemuan karena durasi kita 45 menit sampai 60 menit, nanti kita bisa bikin podcast di lain hari. Yang pertama itu kan Fakih Muqaddam itu kan diglorifikasi, sangat diglorifikasi di Indonesia oleh klan Habib Alwi. Nah, itu bagaimana penemuanmu tentang Fakih Muqaddam di Yaman ataupun di Tarim, Bang Nasab, tentang Fakih Muqaddam itu? Tentang Fakih Al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh seperti orang-orang ini ahli sejarah tentang Fakih Al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu. Cuma didengar. Terkenal. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu. Dan itu pun terkadang dari keluarganya. Afwan, teman-teman, ada orang-orang ini ngomong jadi terganggu saya. Jadi tentang Fakih Al-Muqaddam ini, beberapa daerah saya datangi karena mereka mengatakan suhra wal istifadah. Saya pengen buktikan tentang kesohrohnya si Fakih Al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal. Tidak kenal siapa Fakih Al-Muqaddam, ya. Tapi kalau ditanya dari klan Ba'alawi sendiri, mereka kenal karena memang itu keluarga mereka gitu loh. Berarti gak surah wal istifadah berarti ya? Enggak. Jadi surah wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan surah itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Fakih Al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di riwayat-riwayat tentang Fakih Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu
di dalam Sarah Ainiyah kitab Ba'alawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marot, terus wa fi riwayatihi sab'ina marot, wa fi riwayatihi sab'a marot. Jadi di situ memang di kitab Ba'alawi mereka memang meyakini bahwasanya Faqih al-Muqaddam, nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malahan yang paling sakti yang ada di Yaman itu teman-teman adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau malah lebih sakti daripada Faqih al-Muqaddam. Boleh saya masuk dulu atau mau dilanjutkan? Apa? Berarti boleh. yang lebih terkenal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hatta awamnya. Saya itu sering ke Aden ya, ke Taiz, terus ke apa namanya? Ke Yafi, Jamban. ke Maho, menanyakan tentang Faqih al-Muqaddam, itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya, mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Faqih al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malahan banyak yang menjawab katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mereka kenal. Tapi kalau Faqih al-Muqaddam wallahu a'lam, nggak tahu kata mereka. Oke, seperti itu. Berarti bisa kita katakan cerita-cerita yang ada yang disebarkan oleh klan Habib Alwi di Indonesia itu bohong ya? Ya kalau menurut saya hampir bohong memang. Iya. Oke. Itu apa namanya? Apa Bang Nasab sudah pernah ngobrol dengan misalnya imam masjid atau tokoh yang memang ditokohkan sebagai rujukan agama oleh masyarakat setempat gitu tentang Faqih Muqaddam? Iya, saya beberapa tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni sa'ajuruka, kalau kau tidak ziarahiku maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Boleh saya masuk? Boleh. Boleh, ini Bang. saya mau mengklarifikasi nih. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafid. Banyak. Banyak. Iya banyak. Saya ada beberapa rekaman ya, tentang saya datangi ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman.
Judul kitabnya itu Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau apa namanya ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim, dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Quburu fil Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masehi atau Allah alam saya lupa ya, dia itu ternyata yang menggagas pertama membangun, memasangkan kain, menaruh bunga-bunga, menghiasi kuburan, itu adalah seorang Habib pelakunya. Gitu loh. Di dalam kitab itu tertulis maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, menaruh kain, terus menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga itu. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh ini ulama Syafi'i yang ada di Tarim ini, memang di dalam kitab itu ada gitu loh. Gitu, ini Bang Nasab, tadi yang disebutkan tokoh-tokoh agama Syafi'iyah itu yang menentang Umar bin Hafiz itu tokohnya masih hidup kan? Masih hidup. Masih hidup kan? Masih hidup. Berarti di Tarim sendiri itu tidak dikuasai oleh klan Habib Alwi ya? Tidak. Jadi gini teman-teman, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang saya sebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, apa itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya mi'rab. Mi'rab itu mereka namakan mi'rab. Itu kata mereka gelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga. Gitu. Makanya saya bingung juga. Mau dilanjutkan dulu atau saya boleh masuk? Saya lanjutkan sedikit. Saya bingung, kata mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah, taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Uwais Al-Qarni kok masih jadi tabi'in, nggak jadi sahabat gitu loh? Padahal dia adalah manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ke Umar ibn Khattab, kalau ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu loh? Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita dongeng. Bang, saya mau lanjutin itu tadi ya, tentang apa membuat tempat-tempat ibadah baru setiap tahun. Beberapa tahun gitu ya. Ini nih, yang menarik bagi saya adalah tempat ibadah-ibadah baru kemudian ditawafi, dijadikan tempat tawaf. Itu maksudnya gimana itu? Jadi tempat tawaf itu gimana sih maksudnya? Itu kalau nggak salah mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban. Kalau nggak Sa'ban, Muharram, mereka ini dari segala penjuru mereka datang
keliling kayak tawaf Ka'bah. Hmm. Jadi mereka keliling kayak seperti tawaf Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu semua bisnis, masalah fulus. Iya. Menurut saya itu yang saya Apa? pahami itu. Kalau berdasarkan dialogmu dengan imam tokoh agama yang Syafi'iyah itu tadi, komentar apakah ada dialog beliau yang mengomentari tentang ritual tawaf mereka itu, Bang Nasab? Banyak sekali teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tentang ulama-ulama Syafi'iyah ya, ditulis saja di YouTube itu pasti keluar. Ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu menyerang lewat mimbar, lewat mikrofon tentang kesesatan dan tidak bolehnya hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali. Gitu. Oke, Jadi banyak sekali hal-hal itu. Ya, Bang Nasab, apakah tokoh-tokoh agama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu mengakui bahwa Umar bin Hafid itu sebagai zuriyah Nabi? Tidak. Tidak mengakui. Itu diucapkan secara tegas dan jelas atau bagaimana? Secara tegas. Malah mereka itu mengatakan kalaulah mereka adalah zuriyah Nabi, mereka mengerjakan kesesatan maka terbatallah kedurian mereka. Mereka berpedoman dengan hadis Nabi. Orang yang keluar dari akidah dan syariatnya Nabi SAW, maka Nabi pun tidak akan mengakui mereka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan, Abu Lahab, Ibnul Uzza, Ibnul Abdul Muthalib itu paman Nabi. Dia terbatalkan ke Nabi gara-gara perbuatan kesyirikannya. Nabi tidak mengakui dia karena kesyirikannya. Gitu loh. Jadi sama dengan Ba'alawi, mereka membuat tempat-tempat kesyirikan di Tarim. Apalagi sekarang mereka mengatakan kalau mau umroh kita sempurna, maka singgah dulu ke Tarim. Apalagi mereka mengatakan siapa yang memberi salam dari luar Tarim, maka yang menjawabnya adalah Nabi SAW di dalam Tarim. Kan ini kan terbatal kalaulah mereka dzurriyyah. Gitu loh. Iya. Apa namanya ya? Bentar, tentang makam Nabi Hud itu, kalau menurut informasi yang Bang Nasab dapatkan itu, munculnya itu beberapa puluh tahun terakhir atau sejak dulu? Kalau nggak salah itu 30 tahun yang lalu. Jadi gini teman-teman, dipahami dulu ya, adanya zuriyah Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya 2 nakobah. Ada Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau zuriyah Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim, yang mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir dan pecah-pecahannya seperti itu. Itu sejarah mencatat itu orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Nama kitabnya itu At-Tarikh Hadromiyah. Itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Karena kitab ini memang membongkar semua Ba'alawi ketika mereka itu berkuasa di Yaman. Gitu loh. Berkuasa di Yaman. Pernah mereka berkuasa dengan partai komunisnya. Ya? Pernah. Itu mereka pernah berkuasa kalau nggak salah di tahun 1800 sekian lah. 1887, 1886, 85, 89, Ali Abdullah Soleh mengambil alih negara itu kan sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an, tahun 1889. Ali Abdullah Soleh jadi presiden. Di saat itu kan di Yaman Selatan itu kan masih dikuasai oleh partai komunis.
Ya. Oke. yaitu Hadramaut khususnya. Khusus ya. Dan di antaranya pemimpin-pemimpin mereka itu adalah Salim Ali Al-Baido, itu pemimpinnya, presiden Partai Falasaf. Partai apa yang menang dari Partai Komunis itu namanya Ali Salim Al-Baido, terus wakilnya itu Al-Jufri, dan pembesar partainya itu Al-Atos. Al-Atos. Iya. Seperti itu. Oke Bang, kita ini apa namanya? Saya masih Sebenarnya masih tertarik. luas ini teman-teman, masih banyak sekali tentang masalah Partai Komunis. Orang-orang pembesar-pembesarnya dari mereka itu bukan hanya 1-2 orang ya. Cuma karena ini waktu terbatas, kita sampaikan aja secara ini. Iya, untuk detailnya nanti. Gamblang. Bang Nasab, ini saya mau melanjutkan tentang itu tadi, tentang apa namanya, Nakobah itu. Dengan udah pernah berdialog dengan Nakobah? Saya pernah nanya ya, saya pernah tanya di Bani Hasim, orang-orang Bani Hasim atau Bawazir ya, itu di namanya Ghail Bawazir, adanya itu di dekat Mukalla. Saya pernah tanya tentang klan Ba'alawi ini, apakah mereka durian Nabi atau tidak. Mereka tidak pernah kenal apa itu Ba'alawi. Yang mereka kenal hanya Al-Atos, Al-Jufri, atau apalah, bin Hafid, dan yang lainnya itu yang mereka kenal. Kalau per orang mereka kenal, gitu loh. Adapun kalau bilang mereka punya nakoba atau punya seperti yang ada di Indonesia, Robito Alawiyah, mereka nggak tahu itu. Ada yang lebih ekstrim lagi dari Bawazir ya. Mereka sebagian Bawazir mengatakan orang-orang ini mengaku durian Nabi tapi kelakuannya nggak sesuai. Jadi makanya mereka ini ka'annahum fil manam, mereka itu seperti dalam mimpi mengaku durian Nabi. Itu statement gitu dari Bawazir. Itu statement sebagian orang Bawazir gitu. Oke. Dan memang di Yaman itu teman-teman, kata Habib itu tukang sampah pun boleh mengatakan itu. Kita katakan Habib boleh. Karena kata Habib itu di Yaman itu adalah orang yang dicintai dan orang yang mencintai, bukan suatu gelar fulan alam yang terhormat atau yang tertinggi, enggak. Gitu loh. Atau enggak usah di Yaman ya, di seluruh negara Arab, di Jazirah Arab, kata Habib atau Habibah atau Habibi itu adalah sesuatu yang sudah sehari-hari bagi mereka. Iya. Kita mau beli sayur ya Habib. Kam ada. Udah biasa itu kata Habib, bukan gelar untuk seseorang durian Nabi gitu loh. Apalagi Ba'alawi ini kan dikatakan Habib sekitar 30 tahun yang lalu. Kan sesuatu yang lucu. Oke. Dan yang lebih parah lagi teman-teman ya, yang kita lihat kuburan-kuburan mereka yang ada di Tarim. Seperti ini ya, saya tunjukkan satu contoh nenek moyang mereka yang sangat fenomena di kalangan mereka ini. Ini lihat teman-teman di HP ini. Iya. Ini satu contoh ya. Ini tidak ada sama sekali tertulis Al-Habib atau As-Sayyid, tapi langsung Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Jadi kesimpulannya teman-teman, semua kuburannya para klan Ba'alawi yang ada di Yaman, sekaliber Abu Bakar bin Salim saja itu nggak dipasang Habib atau Sayyid. Kalau di Indonesia kan itu makam-makam itu kan ada langsung Al-Habib, As-Sayyid, Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Semua kuburan yang mau asli, yang mau palsunya semua Al-Habib tertulis. Gitu loh. Jadi terbantah bahwasanya kata-kata Habib itu tidak ada di Yaman. Contohnya ini kuburan nenek moyang mereka yang sangat suhroh, kata mereka, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu nggak ada tulisannya Al-Habib. Atau As-Sayyid. Langsung aja Syekh Abu Bakar bin Salim. Gitu loh. Bang Nasab. Terus juga yang di antara yang di Tarim, seperti mereka mengatakan di Tarim itu tidak ada aspal. Ini aspal semua ini teman-teman. Ini di kuburan, di depannya kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada aspal.
ada ini apa namanya cor-coran semen. Jadi yang ceramah-ceramah teriak bilang di Tarim itu tidak sengaja tidak dibangunkan aspal gara-gara khawatir bekas kakinya wali itu tertutup. Itu dusta. Jadi Dusta, ya. kalau mau berbohong jangan nanggung gitu loh. Sekalian aja jadi Ba'alawi. Bang Jadi Nasab, memang kemarin anak itu waktu di Tarim itu saya bongkar semuanya teman-teman, saya tunjukkan ini ada aspal. Sampai saya sebut ada satu dai yang sangat terkenal, Ustaz Ustadz Abdul Abdul Somad. Somad. Saya bilang, Ustadz Abdul Somad, ini lihat ini ada aspal di Tarim ini. Cobalah kalau kita mau ceramah di depan masyarakat itu coba bangun dengan kejujuran. Jangan sampai demi kedudukan, demi Anda mau terkenal, demi fulus, Anda buta dalam kebenaran. Itu sangat disayangkan. Percuma belajar jauh-jauh tapi nggak bisa jujur dalam menyampaikan kebenaran. Bang Nasab, itu tadi yang foto tentang kuburan itu yang pasir-pasir inat itu bukan? Ini pasir-pasir inat. Saya memang Yang datang ke dijual sana teman-teman. dijual 2 juta di itu. Ya? Sofi. Yang dijual di Sofi sekarang 2 juta. Itu gimana Ini ceritanya? pasir-pasirnya. Ini pasir-pasirnya. Ini pasir-pasir yang ada di sini ini teman-teman. Sampai saya ini loh, saya datangi sendiri tempat-tempatnya. Saya pegang. Itu pemakaman apa? Ini pasir-pasir yang mereka akui ini. Ini pemakaman Jambal yang ada di Tarim. Itu yang disebut pasir inat. Ini pasir yang ada di Jambal. Kalau ada pun yang di pasir inat tadi tempatnya kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pasir-pasir sekitar sini. Itulah yang namanya pasir inat yang mereka jual di Indonesia. Bang Nasab. Gimana bang? Kita bisnis aja bang. Impor Bisnis pasir inat bang. Iya, kita jualin ke budak-budak. Saya bawa satu botol. Ada di penginapan satu botol itu saya bawa pasir. Nanti kalau teman-teman mau ketemu sama saya di bandara yang mau minta, silahkan. Memang pasir inat itu teman-teman, mereka diakui pasir itu. Kalau teman-teman siram di depan warung, misalnya nggak pernah ada orang belanja di warung misalnya ya. Disiramkan, diteburkan di depan warung itu, nanti yang datang makan malam, makan siang itu langsung ini, Namrud, Raja Harta. Makan malam itu langsung Namrud sama pasukannya makan malam di warung-warung kalian. Gitu. Terus seperti di toko-toko pakaian, toko-toko apalah. Itu kalau pasir diakui kata mereka, kalau ditabur di depan-depan toko kita, itu yang datang belanja nanti langsung ini. Namrud. Raja Namrud. Gitu loh. Karena yang paling kaya raja di dunia kan Namrud. Iya, saya klarifikasi dulu. Itu ajaran mereka, Klan Habib Alwi tentang pasir itu. Ajaran mereka. Itu ajaran, Bang. Ya, baik. Para budak-budak Klan Habib Alwi, monggo di ini ya. Kita jualan pasir lah. Awas kalau enggak dibeli ya, kualat kamu. Enggak mati suul khotimah kalau ini teman-teman saya ini pada ambil ini. Pada ngambil gitu, taruh di botol. Saya juga ada ngambil, masukin ke botol. Saya mau bawa ke Tarim, mau tes lip nanti teman-teman kalau mengandung emas. Saya mau bawa kirim terus tiap biar jadikan emas biar cepat kaya. Iya. Biar nggak dawer kan? Biar gak dawer. Ini Bang Nasab, ini menarik sekali perbincangan kita. Ini malam hari ini tuh 1.800 penonton. Ini Masya Allah. Berminat sekali ini tentang realitas-realitas di Tarim. Tapi karena waktu yang terbatas ini, kita sudah 45 menit. Ini saya baca-bacakan di kolom komentar ya. Nanti Bang Nasab
Kalau ada yang mau Ini direspon langsung sebelum direspon aja ya. kita cross, ada beberapa lagi yang saya sampaikan karena memang waktu saya juga tidak terlalu banyak. Hmm. Di antara teman-teman yang saya buka di Yaman ini adalah adanya hujan susu. Hmm. Habib-habib ceramah di Indonesia, kata mereka ada satu Habib datang ke Aden. Kata orang Aden, kalau memang kamu adalah seorang wali Allah, seorang Habib, coba datangkan hujan susu. Dan Habib itu pun berdoa, turunlah hujan susu sampai Aden membanjiri hujan susu. Dan saya tanya beberapa ahli tarikh atau imam-imam yang sudah tua di Yaman, mereka bilang, ada majnun, ada katanya. Gila, kata mereka. Ada amrun ajib, ini perkara yang sangat aneh, lucu. Gitu loh. Berarti tidak ada hujan Nggak susu ada, itu dusta semata. Terus diantaranya lagi, seperti ada satu wali yang ada di Sihir. Daerah Sihir itu teman-teman dekat Wailu Bawajir, dekat dengan Mukalla. Jadi dia di pinggir laut sana, daerah Sihir. Itu ada satu Habib juga yang pernah ceramah di Indonesia, katanya ada seorang wali datang ke Indonesia, datang ke Sihir untuk mentes kewaliannya itu kita ketok setiap rumah. Ketok setiap rumah ada, ketok rumah siapa lagi ada. Jadi setiap rumah yang seluruh ada di Sihir itu, mereka yakini setiap rumah ada orang ini, kayak kodok gitu loh. Ketok buka pintu ada lagi, ketok buka pintu ada lagi. Dan ini saya tanyakan beberapa orang-orang di Yaman yang ada di kota Sihir itu sendiri, orang-orang, jangankan orang awamnya, tentaranya pun saya tanyakan, saya sambil live itu saya tanyakan, gitu loh. Itu mereka bilang nggak ada, yang gila katanya. Mereka anta majnun, mereka malah nuduh saya, ya akhi, idhab ila mustasfa ya akhi, anta marid. Mereka gini nih sama saya, ada soaluk, ada soal. Pokoknya mereka nyuruh saya kalau kamu sakit ke rumah sakit, kata mereka. Jadi saya tanyakan tentang wali yang loncat sini, loncat ke rumah tiap fulan, rumah Alan itu, saya tanyakan ke mereka, mereka menganggap saya itu stres. Gitu loh. Jadi yang ada di Yaman itu juga, yang ada di Sihir itu juga tentang wali yang loncat kayak kodok ini, juga nggak benar ceritanya. Nggak benar. Ya. Nggak benar. Bang Nasab, Gitu. ini boleh 15 menit lagi enggak? Boleh, mudah-mudahan belum azan Isya di Mekah ya. Soalnya sedikit lagi mau Isya. Iya. Ini ya 10 atau 15 menit lagi lah. Ini saya mau baca-bacakan kolom komentar. Nanti kalau Bang Nasab ada yang mau direspon dari komentar-komentar yang masuk yang saya bacakan, langsung direspon saja ya. Oke. Ini banyak sekali ini. Bentar, saya pilih-pilihin ya. Bemis Polos, Assalamualaikum ya Rifki, ya Fuad, ya Nasab. Kemudian Bemis Polos, ada hujan susu enggak di Tarim? Kalau di Tarim ada hujan susu enggak, Bang Nasab? Sudah terbantah, tidak pernah ada di negeri Yaman ada hujan susu. Tidak ada ya. Sekelas Nabi saja tidak bisa mendatangkan hujan susu. Karena ini lebih hal-hal seperti itu kan sebenarnya mukjizat kan, gitu loh. Yang memiliki mukjizat kan cuma Nabi. Iya. Kalau karomah mungkin wali Allah. Kalau karomah kita yakini itu wali Allah ada. Apa iya hujan susu didatangkan oleh seorang wali, kan lucu. Iya. Human Wai, lanjut Bang Nasab palsu, dukungan-dukungan dari netizen nih. Kemudian Prasetya, berarti Fakih Muqaddam enggak suhroh atau umum di negeri asalnya. Berarti Fakih Muqaddam tidak surah wal istifadah ya di negeri asalnya ya? Enggak. Saya sudah banyak beberapa video teman-teman, daerah-daerah yang sudah beredar di YouTube itu, ditonton saja. Banyak sekali video-video yang saya di mana sambil live menanyakan di orang Yaman tentang Fakih al-Muqaddam. Mereka kebanyakan nggak ada yang kenal. Iya. Mereka kenal yang namanya Fakih, itu mereka kenal. Fakih itu kan orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau itu sekedar itu mereka kenal. Tapi kalau Al-Fakih, Al-Muqaddam, klan Ba'alawi atau nenek moyangnya Ba'alawi nggak kenal mereka. Oke. Titanium, tuh Yaman dibom Israel. Ba'alawi Indo nggak pada pulang bantuin Yaman kah? Kemarin katanya mau jihad. Pulang dah sono. Ya. Oh, kalau ini Bang, kalau ini saya juga pengen menyampaikan sih. Jangan menyuruh orang-orang Nusantara untuk berjihad ke Israel. Yeah. Kan Ba'alawi di Indonesia itu kan beberapa juta.
Coba Rizik Syihab itu kumpulkan semua Ba'alawi, pemuda-pemudanya yang gentleman, yang teriak-teriak kuat seakan-akan pahlawan selama ini. Coba dikumpulkan semua di Monas, berangkat, nanti kami orang Nusantara ikut dari belakang. Gitu loh, kalau mau gentleman. Jangan suruh orang Nusantara. Cukuplah kemarin saudara kami ketika mengawal si Rizik Syihab mati hangus begitu saja di pinggir jalan, itu cukup. Jangan sampai terjadi lagi. Kami nggak ridho saudara-saudara kami mati seperti anjing begitu saja gara-gara bela orang-orang yang mereka anggap adalah durian Nabi, padahal bodong. Gitu loh. Ya. Ini Basar Gede. Malah Bang Nasab sudah ngobrol sama tentara Yaman dan nanya pakai Mugodam, nggak ada yang kenal Kang. Oh, itu tadi ya. Kemudian Aldi Firmansyah, Umar bin Hafiz matanya mecicil, bukan melihat Nabi bro, tapi cacingan. Ya. Bang Nasab, kalau tentang matanya Umar bin Hafiz itu yang berakting, wah di sini ada Nabi datang, itu dikomentari juga tidak oleh para tokoh agama Syafi'iyah? Itu sudah disampaikan di secara mimbar, sudah diteriak-teriakin. Jangankan negara di dalam Yaman sendiri ya, orang ulama-ulama di dalam Yaman, Lajnah Daimah yang ada di Arab Saudi, ulama fatwanya Arab Saudi, negara Arab Saudi itu sudah menyampaikan di mimbar-mimbar, orang ini melihat sini, lihat sini. Itu sudah banyak. Gitu loh. Sudah banyak sekali. Sudah banyak ya. Junjungan para budak itu. Ya. Kemudian tadi saya cari-cariin ya. Prasetya, Persis Tasawuf Raja Kutil Pekalongan. Muridnya puncak tertinggi harus bisa ngobrol sama jin, teropong makam lumutan. Ya. Bang Nasab, itu tadi yang menurut dirimu itu klan Habib Alwi itu membuat tempat-tempat ibadah baru itu sudah berapa banyak yang sepengetahuanmu? Ada infonya kah? Kalau saya tahu, saya sekarang yang mereka yakini itu ada 5. Itu baru semua ya? Maksudnya? Iya. Yang baru-baru ini ada sebuah tembok yang menurut mereka yakini kalau ada perempuan yang tidak bisa hamil, terus datang makan kain, terus lemparin ke tembok itu, terus atau perutnya digosok-gosok ke tembok itu juga bisa langsung hamil. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng, tukang dongeng itu yang lahir nanti. Tukang-tukang dawer nanti lahir. Ini ada lagi bukti, ada satu bukti lagi yang lebih mencengkamkan. Ada 2 kuburan yang ada di kuburan Jambal. Ini yang ada di depan saya ini. 2 kuburan ini juga diakui bahwasanya bisa membuat seorang wanita hamil. Gitu loh. Jadi bukan hanya tempat-tempat tembok lagi gitu. Kuburan pun bisa, kalau berdoa di situ atau gosok-gosok perut di situ, bisa kasih hamil. Jadi kalau misalnya Bang Rifki punya istri ke-10 yang nggak bisa hamil karena faktor Bang Rifki sudah tua kan, nggak mungkin bisa memberikan lagi anak, udah istri ke-10-nya itu bawa ke ke tembok atau ke kuburan itu, gosok-gosok aja ke perut, insya Allah bisa hamil nanti. Ini bentar Bang Nasab. Tentang Kori tidak kita bahas hari ini ya, teman-teman. Saya mau bahas tentang realitas sosiologis historis yang ditemukan Bang Nasab. Hairudin Yiyis, Assegaf itu dukungan materi untuk Ba'alawi di Indo, sedangkan Assegaf sendiri tidak ada muasalnya dari Yaman. Apa benar Assegaf itu tidak ada muasalnya dari Yaman, Bang? Tahu nggak, Bang? Wallah alam, yang saya dapat beritanya seperti itu. Tapi gimana maksudnya? Jadi gini Bang, saya hanya dengar-dengar sekilas saja, tapi sesuatu yang saya belum bisa verifikasi benar-benar ta'anni atau tabayun, permasalahannya saya nggak bisa mengomentari. Ya. Oke. Berarti nanti barangkali ada info lanjutan ya. Ini kemudian, Bang, apakah di Yaman atau Tarim itu
apakah di Yaman atau Tarim itu mengatakan ada yang mengatakan klan Habib Balwi itu Yahudi? Ya, kalau menurut saya sih dalam kitab-kitab yang ditemui oleh teman-teman ini bahwasanya Ubaidillah ini mereka mengatakan dia adalah bapaknya Maimun, Al-Qaddah Ahmad itu bin ya. Maimun. Terus orang ini adalah Yahudi dan ibunya adalah Majusi. Dan saya belum pernah pegang langsung kitabnya, saya juga belum tahu langsung, cuma kemarin yang bernama Gus Hasan atau Kiai Jafar Jafar. itu membahas tentang masalah itu. Tapi mudah-mudahan nanti ada kebenarannya ya. Kalau masalah Ya, ya. keyahudiannya seperti itu. Cuma dalam Karena sisi kalau lain, kalau dari cara-cara mereka membuat makar itu hampir 11-12 dengan Yahudi. Itu contohnya adalah kuburan-kuburan palsu. Jadi gini teman-teman, adanya kuburan palsu ini bukan hanya ada di Indonesia saja, di negeri kita. Kuburan palsu pun ada di Yaman. Ada yang namanya di Sihir. Sihir itu adalah daerah yang diakui adalah anak tirinya Tarim. Itu ada yang namanya Syekh Abdurrahman Bafadol, seorang alim, seorang fakih dalam fikih. Karena itu menguntungkan, mereka jadikan haul diambil alih kuburannya Syekh Abdurrahman Bafadol. Sekarang setiap tahun mereka adakan haul si Syekh Abdurrahman Bafadol ini. Padahal dia dari Masyayikh, bukan dari kalangan Syahid atau Ba'alawi, bukan. Itu di antara di kuburan yang mereka ambil alih, yang mereka akui. Terus yang kedua juga, kemarin perang saudara yang terjadi di Yaman Selatan dan Yaman Utara itu ada sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang Syekh Syafi'i yang ada di Yaman. Itu orang lagi perang, dia lagi sibuk bersama kelompoknya hancurin semua kuburan palsu. Dan itu cerita itu dijelaskan sendiri sama orangnya yang melakukan. Katanya, saya kuburan palsu yang ada di Seihun di mana-mana saya hancurkan. Orang lagi perang tapi kuburan palsu saya hancurkan. Gitu loh. Dihancurkan, dirobohkan sama dia bang, pakai linggis, pakai palu itu dirobohkan sama Syekh ini, sama teman-temannya. Gitu loh. Karena mereka tahu di dalam kuburan ini nggak ada orangnya. Cuma mencaplok daerah orang, tempat daerah orang itu dengan batu nisan yang mereka mengatakan ada mayatnya di dalam. Gitu loh. Ada contoh lagi di daerah Aden. Daerah Aden itu ada seorang ahli tarikh juga yang cerita ke saya. Dulu di Aden ada dua kuburan palsu yang mereka bikinkan kubah. Dan orang-orang Aden itu tidak pernah menyaksikan kalau ada mayat di tempat itu gitu loh. Dan dirubuhkan oleh masyarakat Aden. Kuburan itu dirubuhkan sama mereka. Bang Nasab, yang bikin itu klan Habib Alwi. Ada yang mengatakan mereka. Karena memang orang itu belum kecium siapa pelakunya. Gitu. Tapi yang saya lihat gaya-gaya dengan gaya-gaya di Yaman ada hal-hal kuburan palsu. Terus saya lihat ada di Indonesia itu kok kelakuan itu kayak 11-12. Gitu loh. Iya. Termasuk bikin haul-haul itu loh. Termasuk merampas kuburan orang lain kemudian dihauli. Sekuburan. Makanya kalau ada seorang Bafadol yang nonton ini, ada leluhur kalian yang bernama Syekh Abdurrahman Bafadol itu adalah seorang alim yang dirampas, diambil alih haulnya oleh habaib Tarim. Gitu loh. Itu nyata. Dan itu teman-teman banyak sekali yang menyaksikan itu. Gitu. Oke. Baik. Bentar, saya cari lagi ya. Bentar. Ini Bang, Indonesia Man. Ini terakhir ya. Nauzubillah, karena situasi ekonomi yang susah, miskin berkepanjangan menjadikan para masyarakat Tarim Yaman, klan Ba'alwi menjadi halu, menuju kegilaan. Apa benar Tarim itu miskin? Katanya itu kaya. Ya, saya sebenarnya Yaman, kalau dibilang negara yang saya tinggalkan, saya meneteskan air mata itu adalah Yaman. Karena memang orang-orang Yaman ini memang orang-orang yang sangat sabar, yang sangat tawakalnya kepada Allah luar biasa.
Cuma teman-teman kita harus garis bawahi, jangan karena adanya klan Ba'alawi yang membawa Tarim, membawa atas namakan Yaman, kita langsung mengklaim bahwasanya Yaman itu adalah negara yang sangat jelek. Tidak seperti itu. Dimanapun Yaman ini teman-teman adalah negara yang melahirkan sahabat terbaiknya Nabi. Seperti Mu'ad ibn Jabal, terus Hudzaifah ibn Yaman, itulah sahabat-sahabat kepercayaannya Nabi SAW. Kita harus menghargai itu semua. Jadi kita jangan melihat seorang pendatang Ba'alawi ini gara-gara mereka jadi Yaman itu rusak. Yaman itu menurut saya memang diuji krisis karena peperangan saudara. Kita harus akui teman-teman, kita bukan menghina suatu negara, yang namanya perang pasti akan menjadikan negara itu rusak dari ekonominya, dari penghasilannya pasti hancur semua. Dan listrik juga di sana terganggu, kadang selama kami belajar di sana, kadang 4 jam hidup, 4 jam mati, kadang 2 jam hidup, 2 jam mati, begitu setiap hari. Kadang setengah hari lagi baru hidup, setengah hari lagi mati gitu. Jadi ala kulli hal teman-teman, kita bukan mau menghina negara orang, tapi kita hanya mau tunjukkan bahwasanya mereka inilah yang membuat makar, makanya Yaman itu jadi tercoreng. Seperti itu. Saya nangis ketika meninggalkan Yaman. Saya menangis. Di bis itu sepanjang di jalan saya nangis. Karena kenapa saya menangis? Saya tidak pernah mendapati orang-orang yang sabar dengan kehidupan. Yang dimana tidak adanya listrik, panas. Angin yang datang menghembur kita itu angin panas gitu loh. Jadi kita itu, saya pikir orang Indonesia nggak akan bisa hidup di Yaman. Karena nggak akan mungkin terima mereka dengan kehidupan keadaan seperti itu. Dan keadaan peperangan yang begitu dahsyat di Yaman membuat masyarakat sana hanya bisa cari makan untuk hari ini, dan untuk besoknya mereka harus cari lagi. Beda halnya dengan kita cari makan untuk 2, 3 hari, 4 hari ke depan masih bisa kita tabung. Kalau di sana adanya kita harus jujur, saya jujur teman-teman ya, bahwasanya negara Yaman itu sangat mendidik saya dalam kesabaran, mendidik saya dalam menghadapi hidup ini. Memang mereka luar biasa. Saya harus katakan itu. Gitu loh. Karena mereka ikhlas dan ridho dengan hal itu, ujian yang menimpa mereka. Beda halnya kalian Ba'alawi ini, sehari-harinya hanya mendawer, memuji-muji Tarim, menjual sana sini untuk mendapatkan uang. Beda. Masyarakat Yaman sendiri itu nggak ridho dengan hal begitu. Gitu loh. Mereka luar biasa orang-orang Yaman. Saya nggak pernah habis pikir. Saya kalau dicerita masalah Yaman, saya pasti menangis karena negara ini memang sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka, dikembalikan marwahnya Yaman, bisa maju, masyarakatnya bisa hidup tenang, tidak di atas peperangan yang luar biasa. Begitu ya teman-teman ya. Itu tentang Yaman. Jadi kalau mau celalah Tarim, celalah klan Ba'alawi yang mencoreng negara Yaman, jangan kita celah negara ini, karena negara ini adalah negara yang menurut saya luar biasa di mata Nabi dan juga di mata kami sebagai penuntut ilmu yang ada di Yaman. Ya. Baik, Bang Nasab, ini masih ada 9 pertanyaan dari saya yang belum bisa kita bahas di podcast ini. Mudah-mudahan jenengan berkenan podcast lagi di lain kesempatan, di lain waktu untuk membahas penemuan-penemuan Bang Nasab di realitas sosiologis historis di Yaman tentang klan Habib Alwi. Ini apakah ada last statement sebelum saya tutup? Saya cuma nasihat buat teman-teman Ba'alawi ya. Cobalah jangan terlalu membesar-besarkan nasab kalian agar masyarakat-masyarakat yang bodoh di bawah tidak menjadi tambah bodoh. Ingat, nasab itu bukanlah tujuan seseorang untuk masuk surganya seseorang. Bukan tolak ukur surganya seseorang itu karena nasab. Kalaulah kalian durian Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sudah mengatakan dan berlepas diri, laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man qala ha anada
Bukanlah seorang laki-laki itu yang membesar-besarkan nenek moyangnya. Begini bisa terbang, bisa mengeluarkan rantai emas dari langit lah. Pokoknya nenek moyangnya dibesar-besarkan. Bukan itu laki-laki, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi seorang laki-laki itu yang mengatakan, ini saya. Itu gentleman. Jadi bukan nasab yang jadi tolak ukur seseorang. Tapi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling takwa. Anda ngaku durian Nabi, tapi perbuatan Anda bukan di atas ketakwaan, bukan di atas tauhid yang benar, bukan di atas jalannya Nabi, juga nasab Anda tetap terputus. Itu hadis. Itu jelas gitu loh. Jadi tolong, kalau kalian itu lihat video saya apa itu, bukan saya membenci kalian, agar kalian sadar. Gitu loh, biar sadar. Saya sangat kesal lihat bagaimana Bahar, kenapa saya gigih membongkar kalian. Saya lihat Bahar Smait, orang Nusantara jalan seperti anjing, cium kakinya, cium tangannya. Gitu loh. Saudara-saudara saya demi membela Rizik Syihab, mereka rela mati di KM 50. Itu nggak logis. Anda ini hidup di dalam pemerintah yang sah, yang sudah dibaiat oleh orang-orang Indonesia, presiden yang sah. Anda bikin imam, mengatasnamakan imam kaum muslimin. Padahal organisasi Islam yang ada di Indonesia nggak mengakui dia. Mana bisa dijadikan imam seperti itu? Jadi itu loh. Ini nasihat saya buat Mbak Alawi. Mudah-mudahan kalian mendengar kata-kata ini, kalian bisa sadar. Carilah uang dengan keringat. Jangan sampai dengan menjual sholawat, menjual dongeng nenek moyang kalian. Kalian mendawiri masyarakat Indonesia dari dulu sampai detik ini. Gitu. Dan ini pesan terakhir dari saya. Selama ini memang banyak sekali dari kalangan mereka yang pengen mencari saya, yang ingin mau membunuh saya, sampai TikTok saya mereka DM, mau membakar saya, mau mempenjarakan saya. Kalaulah saya mengatakan ini kebenaran, saya mati, wallahi saya ridho. Saya ridho. Dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa buka mata dari kelakuan mereka yang selama ini yang sangat risih masyarakat Indonesia dibikin oleh mereka. Itu saja dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya. Saya melihat keteguhan hati dan pikiran dari Bang Nasab mengenai ini. Terima kasih Bang Nasab atas kehadirannya. Saya harapkan kita bisa berjumpa lagi dan berbincang-bincang lagi di podcast berikutnya. Terima kasih juga kepada seluruh audiens 1.800 orang yang menyaksikan secara live langsung. Tapi nanti ini akan terus bertambah setelah selesai podcast ini. Alhamdulillah, ternyata di Tarim Habib Umar bin Hafid itu dianggap sesat. Dan ternyata Fakih Muqaddam tidak masyhur seperti yang digembur-gemburkan oleh cucu Yahudi itu. Dan mereka itu bisa dibilang kaum Syiah karena bisnis makam palsu. Sepak terjang mereka itu sangat sesat. Bahkan sudah bukan Islam lagi jika memiliki tentang Partai Komunis Yaman Selatan. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.